Sudah? Wes. Siap? Siap. Sembayang. Tuhan, sudah komplit. Wes, siap pulang. Loh. Jadi kayak SK sungguh-sungguh. Abraham itu begitu, saudara. Dia diikat, dipotong sungguh. Pisau di leher dipotong. Nah, baru Tuhan berkata, jangan sembelih anakmu. Sebelum pisau di sini, diam Tuhan nih. Wong Tuhan itu lihat terus sampai mana kau, coba sampai mana. Kalau belum mau sembelih, kamu bilang pura-pura, wah sembelih, gini nanti kan sudah. Wong Tuhan itu lebih tahu. Kamu ini sungguhan panda. Saya ngalami, saudara. Makanya saya bilang, jangan niru-niru orang lain. Sebab saya ini hamba Tuhan yang waktu muda saya kurang ajar luar biasa. Kurang ajar saya. Kurang ajarnya bagaimana? Saya punya iman, tapi imannya salah. Tak imani. Tapi kurang ajar. Caranya gini, waktu umur 21 saya diundang ke Amerika. Papa enggak boleh. Terus saya bilang gini, Papa ini majelis, wong anaknya mau jadi hamba Tuhan kok enggak boleh. Marah papa. Kowe enggak nurut aku sekolah dokter tak buang kowe. Wah, aku anak mau dibuang. Nah, aku memang dari kecil ya sudah dibuang kok. Jadi saya jawabnya juga kurang ajar lagi. Wong aku dari kecil mau buang kok. Saya ini mau buang ya apa-apa, aku keluar dari sini pakai satu pakaian tok, satu minta satu tok, supaya jangan telanjang. Habis itu saya masuk kamar, tapi jangan ganggu saya. Saya mau di dalam kamar doa, puasa, tidak makan, tidak minum, tidak kencing. 3 hari 3 malam, orang gila enggak? Saudara, saya benar-benar saya lakuin loh. Mau kencing tak empet coba, pokoknya ngompol dah ngompol urusan aku bilang. Dari situ saya doa terus, saya bilang Tuhan ngomong, sebab Alkitab berkata engkau bicara. Saya bilang kalau engkau tidak menggenapi engkau bohong. Bilang saudara, engkau ngomong. Aku mau engkau ngomong. Makanya itu saya orang gila-gilaan. Aku bilang ngomong bukan teori, tapi audible. Saya bilang engkau bersuara, ngomong. Lalu apa terjadi? Jangan saudara kira kamu sudah sungguh-sungguh gitu terus Tuhan ngomong kok enak. Enggak ngomong. Sehari enggak ngomong, 2 hari enggak ngomong, 3 hari enggak ngomong, kurang 5 menit enggak ngomong. Pokoknya jam 6 tepat gue gak ngomong. Oke, saya bilang saya akan bunuh diri. Nanti tak tulis di tembok, Allah pembohong. Kurang ajar enggak? Enggak ada orang model saya hamba Tuhan, enggak ada yang kurang ajar kayak. Makanya saya bilang jangan niru-niru, sebab Allah itu tahu hatimu, sungguh-sungguh pandai. Kurang 5 menit dada saya ngambil pisau. Saya bilang, di mana ya nulisnya ya? Yang saudara. Gila enggak saya? Yang mana disobek dulu supaya belum mati toh ya, nulis dulu itu. Saya sudah siapin nanti jam 6 tepat tak sobek, tak tulis di situ. Allah tidak ngomong sampai detik terakhir. Kurang cuma 1-2 menit dia bilang, anak seluruh ruang. Nuh saudara, suara dia dari mana? Tidak tahu. Arah suara tidak tahu saudara. Seluruh ruangan kamar penuh suara dia. Anak, turuti kehendak orang tuamu, sekolah dokter. Pada waktunya nanti aku panggil kamu sendiri menjadi hambaku. Wah, langsung dengar situ, besok tak buang. Wah, sudah seneng toh. Tapi model saya, saudara. Saya bilang, ya dek itu ya dek Tuhan, dek orang.
Oh, gila enggak saya ini. Makanya saya bilang, Tuhan, aku sudah tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Jangan-jangan halusinasi ini, sinting ini, ngimpi. Enggak Tuhan, kalau ini memang Engkau, sekali lagi, ngomong lagi, sama, diulang. Lalu saya berkata, Engkau Allah yang hidup. Saya bilang, Engkau sungguh Allah yang hidup. Aku percaya bahwa Engkau itu Allah yang luar biasa. Engkau ngerti kerelaan, kemauanku, mau mati untuk Engkau mau, asalkan Engkau nyata di dalam hidupku. Dan Tuhan berkata selanjutnya, keluar sekolah. Saya keluar. Lalu bapak saya bingung, saudara. Bingung dia. Pak, minta duit. Ngapain? Katanya konsulat dokter. Ya sudah, sini duit. Loh, kenapa? Tuhan yang ngomong, saya suruh sekolah dokter, nurut papa. Wah, gitu dong. Saya pergi, saudara. Ke Surabaya tutup, Jakarta tutup, udah habis, udah telat, saudara. Ke Jogja tutup. Nah, aku bilang, mateng tutup kabeh. Waktu saya lewat di kedokteran gigi, ada tulisannya, saudara. Masih diterima pendaftaran dokter gigi pria. Oh, sebab kebanyakan perempuan, kurang laki. Nah, saya dokter gigi ya dokter toh ya, pokoknya daftar wae lah. Ora ndak disyarati mbek bapakku dokter umum kok. Pokoknya dokter kok ya, aku dokter gigi padha wae lah. Ya Tuhan ya, masuk wae ya. Masuk, saudara. Jadi dokter gigi, padahal dari kecil paling ndak seneng sikatan. Kok disuruh sekolah dokter gigi? Aku bilang, Tuhan, ya pada aku wale ini. Jadi gak pernah saudara dari kecil tuh kepengen jadi dokter gigi. Samet-amet, aku bilang gitu. Enggak. Makanya saudara, jalan yang Tuhan tunjukkan itu bukan jalan saudara. Udah, nurut aja. Ini dialami anak saya juga, Iin. Yang namanya iman ya gitu itu. Tuhan berkata ke Belanda. Aku bilang, loh In, kamu Tuhan bilang ke Belanda Pak. Coba Pak, sembahyang Pak. Tuhan, ya, loh ini tidak cocok tuh Tuhan. Kok ke Belanda? Aku bilang itu. Oh sekarang saja kamu ngasih uang aku tiap hari cuma 300.000. Ke Belanda ongkosnya 300.000. Lah aku mau makan apa? Aku bilang itu. Ngongkosi dia 300.000. Loh, Tuhan bilang yang nyuruh ke Belanda ya aku, bukan kamu. Lah terus nanti bagaimana? Ya nanti tak biayai, tidak usah khawatir. Ya sudah. Yain berangkat. Saudara tahu? Dia berangkat sana. Enggak punya persiapan apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Ya sampai sana des. Mau minta tiket student malah digitain gini. Oh jangan minta tiket student. Nanti syaratnya ini macam-macam. Nggak bisa. Nah terus biar turis ya wes nurut deh. Sampai sana jadi turis saudara. Nggak punya kenalan lagi. Lupa ini kita ketemu siapa? Ya wis lah masa bodoh lah aku. Pokoknya nurut Tuhan melaku yang gelundung wae lah aku. Wes gitu aku udah bisa bahasa Belanda deh, udah bisa apa-apa ya toh. Mamae yang bisa tak ajak bilang, kamu ikut wes yang bisa Belanda. Mah. Lah wes. Jadi pada waktu di di imigrasi saudara, bingung saudara. Tanyaannya Belanda tok, ambek Inggris. Nah, aku dak ngerti kabeh ini piye. Maju ke depan ndak boleh dua-dua, satu-satu. Suami istri aja ndak boleh. Pak, kok ndak boleh, Pak? Lah aku nanti ditanyain jawabnya apa? Lah kowe ya ndak ngerti, aku ya ndak ngerti yo. Oh, jadi kowe sik apa aku sik padha wae to ya. Wong padha ora ngertine.
Terus anak Iin bilang gini, tapi aku takut Pak. Lah ya, bapak ya, sojoti. Nah terus piye ini? Kowe sembayang. Piye carane? Tengking. Dalam nama Tuhan Yesus, berdua boleh. Kowe sembayang gitu, aku tak nyang nengking satu nih. Dalam nama Tuhan Yesus, jangan tanya apa-apa. Makanya kalau kamu itu berjalan dengan Tuhan di hari demi hari, saudara tidak ngalami. Dalam situasi apapun, jalan dengan Tuhan. Ini benar saudara. Wes bayang sudah, mantap. Sampai waktu tidak usah tanya. Dalam nama Yesus. Dipanggil, maju. 2 sama saya. Makasih plok, enggak bilang satu. Enggak. Sampai melongo sudah. Nggak tanya, nggak ngucap sepatah kata, nggak. Cuma lihat. Kita ngalami lah, saudara tidak percaya. Andal dah. Kita ngalami semua, saudara. Sampai di sana jedet. Ketemu anaknya Tony di Belanda. Om, ikut aku om. Langsung aja. Wah om, Tuhan itu luar biasa om. Kenapa? Om datang, besoknya itu ada aturan. Sebelumnya itu sehari om belum datang. Ada peraturan sekolahan di Belanda. Dibentuk panitia penerimaan mahasiswa Indonesia. Diurus semuanya, dia yang ngurus. Bayangin saudara. Jadi saya tidak usah pakai stiden, daftar aja, plek diurusin semua. Nah, masalahnya saudara, pada waktu sampai minta sponsor, saya yang bingung. Sponsornya harus gajinya 4.000 gulden. Waduh, aku bilang, ya mana ada, wong kenalan saja ada. Aku bilang, Tuhan, sponsornya siapa? Terus Tuhan bilang, duduk diem. Wes, duduk diem, saya peduli. Santai saya, lihat-lihat. Minggu ke gereja. Tuhan bilang, pergi gereja. Ya wes. Loh, aku bilang Tuhan ke gereja, bahasa Belanda aku tidak bisa apa-apa, bucek. Wong denger ya tidak ngerti ya tahu bahasa Belanda kabeh. Tuhan bilang, ikut aja. Lah, sama anak mahasiswa ini diajak keluar kota, saudara. Ke kota yang lain. Lah, aku udah ngerti. Ya om, ke gereja mana? Bahasanya apa? Belanda. Lah, ibu cetak aku minum. Tapi ya wis lah, ya yuk. Duduk di belakang, saudara. Lah, saya kan tidak tahu, saudara. Kalau di Belanda itu ada aturan, saudara. Nggak boleh, apa itu? Ini loh, apa itu? Gelegean itu apa? Hah? Apa itu? Hah? Apa? Lah aku ora ngerti kok ya sendawa apa-apa. Lah aku wonge memang piye ya to wong keluar ya. Ya tak keluar gitu ya saudara. Saruangan noleh kabeh. Ayo, saya tanya, kalau kamu dilihat gitu malu enggak? Malu? Gengsi. Ya. Aku enggak malu, memang gelegean kok piye ya. Aku udah ngerti kok. Terus disenggol mbek anake teman. Om, di sini tuh enggak boleh. Lah kowe gak ngasih tahu. Itu buat mereka orang Belanda satu toh. Tidak sopan katanya. Lebih baik kentut katanya. Aku bilang, oh aturannya gitu. Iya om. Kentut gak apa-apa. Tapi jangan keluar dari mulut. Gitu gak boleh. Lah, tapi saudara tahu itu dijadikan berkat.
Kenapa? Karena saya gitu, ada orang dokter gigi dari Bandung. Sudah di sana 10 tahun. Kenal aku. Dia kan nengok. Loh, kok Yusa? Jadi selesai kebaktian, saya datengin dia. Hei Pak Yusa, kok kamu di sini? Iya, nganter anakku sekolah. Bayangin saudara. Dia di kota yang lain lagi. Jauh. Dia pergi ke situ, saudara. Nah, gara-gara dia jadi tahu saya. Coba saya enggak bakal tahu, betul enggak? Tidak ada hal yang kebetulan. Saudara tahu, kalau engkau berjalan dengan iman, ada salib. Tapi itu harus dia jalani. Dia lalu langsung ngomong gini, saudara. Kamu ngantar anakmu sekolah di Delft? Ya. Sekolah apa? Enggak tahu. Pokoknya nanti diterimanya apa? Masa bodoh. Wong Tuhannya suruh gini. Oke, kamu pasti butuh sponsor. Bayangin saudara. Luar biasa toh Tuhan. Oh iya, aku sponsori. Wah. Nanti dari Dordrecht, saya di rumah Dordrecht, nanti tak bikin surat, dicap polisi, tak kirim ke rumah kamu, kamu kos di mana, kamu tinggal di mana di rumahnya ini. Oke, nanti saya transfer ke situ, kamu hadapkan ke imigrasi. Selesai. Wah, Tuhan luar biasa toh saudara. Semua sudah diatur rapi. Punya surat ini saudara, bawa polisi, senang. Lapor. Saudara tahu di polisi dia bilang apa? Tidak berlaku. Dia ngomongnya bahasa Belanda. Nah, saya bawa penterjemah. Ngomong apa? Tidak berlaku. Loh, kepiye to gendeng kowe? Terus aku ya doa. Makanya kalau saudara menghadapi kesulitan, jangan putus asa. Saya doa, Tuhan, loh, tak laku loh. Terus piye? Tuhan bilang, tenang. Dia ngomong tenang. Ya, aku ya tenang. Tuhan bilang, tanyai polisi ini. Loh, tanyai piye? Tanyai polisi ini. Tanyai apa Om? Kamu ini polisi enggak? Lah aku ya cuma dengar Tuhan bilang, tanyai polisi ini. Tanyai polisi ini. Terus tanya apa Om? Tanya apa Tuhan? Kowe iku polisi tak? Dia tanyai, kamu tuh polisi tak? Terus ya ini penterjemah saya ini, mahasiswa ini ya nurut. Kamu polisi tak? Dia polisi toh? Dia tanya, kamu polisi tak? Polisinya manggut-manggut gini. Iya, aku polisi. Terus Tuhan bilang, yang ngecap ini siapa? Aku bilang, yang ngecap ini siapa? Polisi. Polisi mana? Dordrecht. Polisi Belanda ada. Kamu polisi Belanda. Terus dia ketawa dewek. Saya kok bodoh ya. Dia ngomong dewek. Saya tanya gitu, Tuhannya sudah diem. Aku bilang, yang ngecap saya ini siapa? Polisi. Kamu polisi dah? Ya. Kamu polisi Belanda. Yang ngecap ini polisi Belanda. Dia bilang, betul. Aku polisi Belanda. Sing ngecap polisi Belanda. Kok aku tidak percaya sama polisi Belanda? Berarti aku tidak percaya sama diriku dewek. Oh ya betul. Berlaku. Bayangin. Ngerti tidak saudara? Jadi kalau saudara itu berjalan dengan iman apa? Iman yang rema. Jadi kalau saudara sudah dengar firman Tuhan dan kehendak Tuhan, itu yang kau jalankan. Bukan logos kamu imani.
salah. Jangan nanti aku kepengen ini, tak imani. Nah, tak bisa saudara, itu salah. Tapi saudara berdoa, kalau saudara kepengen, saudara berdoa, kalau Tuhan sudah berfirman, itu imani. Nah, untuk jalan menyampai kegenapan, ada harga salib yang harus dibayar. Tanpa salib tidak bisa. Jadi segala hambatan, segala itu tenang aja. Sebab kalau sudah Tuhan berfirman, mesti jadi. Jadi saudara tidak usah takut. Saya ngalami hari demi hari. Tapi saudara perhatikan, jangan mengatasi masalahmu, kesulitanmu dengan caramu sendiri. Ini dialami oleh Iin, anak saya. Dia juga sukar bahasa Belanda. Waktu sekolah di sana sudah diterima, harus tes Belanda, saudara. Dia tes 1 kali tidak lulus, 2 kali tidak lulus, ketakutan. Sebab kalau ketiga kali tidak lulus, ditolak dan tidak boleh sekolah di Belanda. Saudara tahu apa yang dilakukan Iin? Make joki, saudara. Jadi di depan dia, itu teman dia yang pinter, dia nyontek. Lulus dia. Dia lulus bahasa Belanda, tapi pulang Tuhan ngomong sama dia. Kamu harus bayar harga ini, mahal kamu. Kaget dia, nangis. Tuhan ampuni dong. Aku takut tidak lulus. Apapun yang kamu lakukan di luar kehendakku, kamu harus bayar. Saudara tahu? Dia lulus, dia terus sekolah sampai jadi. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu tidak akan dapat berbahasa Belanda yang baik. Sampai lulus jadi S2, tidak bisa berbahasa Belanda. Sampai aku bilang, Loin kamu nih sekolah arsitek lulus S2 itu tidak bisa Belanda. Tidak bisa Pak. Dihukum Tuhan itu gara-gara nyontek. Maka Tuhan berkata, kamu tidak akan bisa berbahasa Belanda. Lalu dia bilang, Tuhan kalau aku tidak bisa berbahasa Belanda, mana mungkin aku bisa lulus. Tuhan bilang, aku punya jalan. Tapi kamu harus bayar harga apa? Apa saudara? Dihina setiap kali saudara. Dihina. Sebab apa? Setiap kali dosennya tanya sama dia, dia jawab, semua ketawa. Sebab bahasa Belandanya salah. Sampai dosennya bilang gini, kalau anak ini yang ngomong, itu kayak sandiwara dagelan Petro. Sebab ngomongnya kebalik-balik. Tapi kenapa bisa lulus sampai atas? Saudara tahu, Tuhan itu luar biasa. Dosennya berkata apa? Profesor dosen pada waktu ujian terakhir dia bilang apa? Ini pertama kali sejak universitas di Belanda di Delft didirikan. Puluhan tahun baru sekarang ada mahasiswa yang ujian kok dosen ini. Mahasiswa ujian akhir mempertahankan skripsinya yang ngomong dosen ini. Belum pernah ada. Tapi Tuhan membuat orang yang ngalaminya seperti saya, saudara. Aneh gini, Papa tahu dosen yang mempertahankan saya itu adalah dosen yang paling benci orang luar negeri tidak bisa bahasa Belanda. Lah kok malah bela kamu? Itu Tuhan Pak. Aku tahu sendiri Pak, temanku tidak bisa bahasa Belanda sama dia, dikeluarin dari sekolah Delft, dikeluarkan. Dia bilang aku paling benci orang luar negeri sekolah di Belanda tidak bisa bahasa Belanda. Wah, aku ketakutan luar biasa. Lalu saya maju Pak, dia bilang apa? Kamu juga tidak bisa. Tapi aneh, aku kok tidak bisa benci kamu.
malah dibela bisa-bisan saudara. Sampai akhirnya, itu dosen tingkat 2 loh saudara. Sampai akhirnya dia tingkat akhir, yang ujian selalu dia, dosen itu. Jadi pada waktu dia depan profesor orang 15, dia bilang, para pengajar, kalau ini anaknya ngomong, nanti ruangan ini jadi sandiwara, dagelan. Sebab dia tidak dapat berbahasa Belanda dengan baik. Makanya saya mewakili. Mengapa? Saya punya alasan. Dia toh warga negara Indonesia. Setelah lulus dia akan kembali ke Indonesia. Jadi tidak perlu bisa berbahasa Belanda. Yang penting ilmunya dipertahankan sama dia. Lulusnya angkanya 8 saudara. Lah ya jelas sing ujian dosene kok. Saudara, saya ngalami, anak saya ngalami. Tapi harus bayar harga yang Tuhan sudah siapkan. Rela dihina, rela diejek, mau enggak? Mau, ya sudah. Jadi saudara. Nah ternyata setelah jadi, sampai di Indonesia Tuhan bilang, enggak usah kerja. Loh, kenapa Tuhan? Lah sekolah 7 tahun ilmu kayak gitu kok enggak usah kerja, kenapa Tuhan? Jadi hamba Tuhan baik. Lah kenapa enggak sekolah Alkitab? Lah aku justru kamu sekolah di Belanda itu aku membentuk kamu. Belajar Alkitab ngalami. Saudara tahu? Roh Kudus ngajar dia. Saudara dan saya diajar oleh Roh Kudus, bukan teori. Teori itu di sekolahan. Tapi kalau Roh Kudus yang mengajar saudara dan saya, praktek setiap firman Tuhan. Alami, lakukan. Makanya Tuhan berkata, kamu harus menjadi pelaku firman. Bukan sekedar dengar, bukan sekedar mengerti, tetapi harus melakukan. Caranya bagaimana? Roh Kudus yang akan mengingatkan firman dan kamu alami. Saudara tidak akan lupa seumur hidup. Makanya saya bilang, saya ngalami seluruh isi Alkitab. Aneh-aneh, tapi itu Tuhan. Makanya jalan saja setiap hari saudara, baca firman, ngadepi apa saja jalankan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan Roh Kudus, apanya aku harus lakukan? Lakukan saja. Lalu Tuhan ngomong, ingatkan firman, jalani aja. Pasti sampai. Nanti kan saudara melihat kemuliaan demi kemuliaan. Sampai dipegang polisi loh. Ya aku ngomong, oh Tuhan salah jalan, dipegang lah. Sama Pak Samudi nyopir, dia yang nyopir dipegang. Loh Sam, kok ya polisi kok dipegang? Salah apa ya? Waduh Tuhan dipegang lah, aku bilang. Nah, terus piye? Wah ini bingung, pendeta bingung, meh nyogok bingung, salah. Ya toh, pendeta, loro pendeta iki. Nah, kan nyogok salah, ndak nyogok telat khotbah. Aku bilang gini, Tuhan dipegang ini piye? Nah, ngomong wae toh. Ya aku ngomong. Ada apa Pak? Aku bilang, bukan Pak Samudi sing ngomong, aku sing ngomong. Ada apa Pak? Salah jalan Pak sana. Oh iya, maaf Pak, kita ini hamba-hamba Tuhan sudah tua lagi. Jadi tadi dia yang nyopir, Bapak lihat sendiri sudah botak, sudah tua, jadi kurang lihat Pak. Oh, iya Pak ya maafkan Pak, ya lain kali jangan ya Pak. Nih ya wes jalan-jalan. Ngerti enggak saudara? Enggak usah saudara bilang lah enggak denger Pak, enggak usah. Saudara ngomong Roh Kudus nanti yang atur. Kalau Roh Kudus tahu bahwa kamu urgen harus diomongin. Tapi kalau Tuhan Roh Kudus tak ngomong, apa yang kamu tindak dan omongkan itu sudah benar. Itu cara Tuhan, saudara. Maka dari itu, hiduplah bersama dengan Tuhan.
saudara akan dituntun. Anak muda ini loh, saya senang kalau anak muda banyak ini. Sebabnya apa? Tuhan sudah berkata, mulai tahun ini anak-anak dan anak muda akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku kepada mereka. Aku akan mengurapi mereka supaya mereka dapat dipakai Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan anehnya yang saya dengar gini, aku mau pakai mereka untuk apa? Mempermalukan orang yang tuek-tuek. Aku bilang, loh kenapa Tuhan? Yang tuek-tuek itu disuruh karatan, gak nurut. Oh ya sudah, makanya saudara, anak-anak kecil, saya cucu-cucu saya suruh ngurapi semua. Urapi cucumu. Jadi saya urapi. Dan saya kadang-kadang ditegur cucu saya loh saudara. Saya sampai bingung dewe. Saya bilang, kadang-kadang tuh cucu saya yang di Bandung itu ngomong-ngomong, Kong, ada apa? Engkong itu nanti berhenti khotbah, aku yang gantiin. Saya ngomong sama kamu siapa? Tuhan. Bayangin aku ya bingung tuh. Gak taunya Juni ini suruh berhenti. Saya bilang, Juni, Tuhan bilang, selesai Juni kamu berhenti lagi. Oh. Bayangin saudara, jangan anggap anak kecil-kecil itu Tuhan mau pakai. Dan ini waktunya. Makanya hamba-hamba Tuhan besar tahun 2000 tidak ada yang mempunyai program. Tuhan bilang blank, semua jangan memprogramkan rencana Tuhan yang akan terjadi. Maka dari itu siapkan hatimu saudara. Baca firman, dengan membaca firman imanmu menjadi kokoh. Dengan membaca firman, saudara tidak menyadari bahwa di sekeliling kamu itu ada sinar yang memagari kamu. Dengan kamu firman tambah banyak, kamu punya sinar tambah tebal. Sehingga semua panah berapi si kuasa gelap tidak akan mengenai kamu, yang kamu tidak tahu. Tapi itu yang saya alami. Saya bilang, loh Tuhan, kalau saya kurang firman, kenapa daging saya muncul? Tuhan berkata, perisaimu tipis. Oh gitu Tuhan, ya tahu. Makanya saudara, imanmu dipertebal karena firman. Tapi ingat, untuk imanmu itu sampai harus melalui salib. Amin. Mari kita berdoa.